Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfifi Pradita dengan NIM 0805 1182 4290 06 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan cara pengolahannya tentang materi penginderaan jauh mangrove. Nah, jadi sebelum itu mangrove itu sendiri merupakan suatu ekosistem yang sangat besar dan berperan penting karena di situ dia bisa menahan abrasi, terus juga untuk memecah gelombang, tempat pemijahan bagi biota-biota laut, dan juga mempunyai manfaat lainnya. Jadi di sini kita akan menggunakan software ArcGIS dan untuk wilayah saya sendiri yaitu Pulau Dampak Riau. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mengunduh datanya dulu di Copernicus Sentinel-2. Pilih yang Copernicus Data Space Ecosystem dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke bagian Explore Data. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini bisa kita langsung ke pulau yang akan kita analisis. Jadi saya memilih Pulau Dampak. Nah, karena belum terlihat jelas, bisa kita zoom saja. Ini sudah terlihat pulaunya. Lalu kita ke rectangle. Oke. Lalu kita ke bagian search. Nah, kita pilih yang Sentinel-2. Nah, yang bagian MSI ini turunkan yang digambar awannya itu menjadi 20%. Lalu pilih yang L2 dan pilih rentang waktunya. Sini saya memilih tahun 2024. Untuk rentang waktunya itu bebas dari kebutuhan kita. Lalu klik search. Ini akan muncul banyak datanya, kita pilih saja yang ini. Nah, lalu bisa kita langsung klik download. Karena saya sudah mengunduh, ini sudah saya ekstrak, maka kita akan langsung ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS kita pilih file, kita ke add data. Nah, kita cari file yang telah kita ekstrak tadi. Pilih yang S2A, pilih yang Granule L2A, IMG data, pilih yang 10 meter, dan pilih yang band 4 dan band 8. Lalu kita ubah dulu namanya menjadi 4 dan 8. Lalu selanjutnya itu kita ke search, kita cari raster kalkulator, pilih yang special analysis. Kita masukkan rumusnya itu float band 8 dikurang band 4 dibagi float lagi band 8 ditambah band 4. Untuk outputnya itu, nah kita buat dulu file GDB nya itu, lalu kita save dengan save, kita klik OK dan kita tunggu. Oke, akan seperti ini tampilannya. Lalu kita ke table of contents, kita klik kanan pada hasil raster kalkulatornya, ke properties, ke bagian simbologi, pilih yang classified,
Untuk colors-nya itu 5, colorannya itu pilih dari hijau ke merah, lalu klik OK. Nah, karena warnanya itu kebalik, di mana yang merah itu menjadi daratan dan kita akan mengubahnya, hijau ini akan ke bagian daratnya. Nah, sama seperti tadi, klik kanan lagi pada hasil raster ke properties. Nah, yang di bagian simbol pertama kita klik kanan, flip colors dan klik OK. Oke, sudah. Lalu kita zoom. Oke, sesudah dari raster kalkulator kita akan lanjut ke step katalog untuk membuat new shape file. Nah, pertama itu klik kanan, new shape file, dan ubah menjadi kerapatan mangrove. Nah, untuk feature-nya itu pilih yang polygon dan koordinat sistemnya itu TM48S. Lalu kita klik OK. Tutup aja. Lalu kita ke editor, start editing, pilih continue, create features, dan pilih polygon. Nah, untuk mempermudah kita bisa klik kanan di bagian streaming F8. Jadi sama-sama akan mengambil wilayah, tapi dengan cara yang cepat. Oke, jika sudah, kita klik 2, kita ke editor, save editing, dan stop edit. Lalu selanjutnya itu kita ke image analysis, lalu itu kita start editing dulu, kita klik hasil dari shape file tadi, lalu kita klik jadi dia akan otomatis hanya mengambil daerah yang kita klip saja. Oke, bisa dilihat itu hasilnya akan seperti ini. Jadi dia hanya mengambil yang kita pilih saja. Setelah itu kita ke save edit, kita ke stop editing. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke layout. Selanjutnya saya akan melakukan layout. File, page and print setup, convert, skip. Jadi ini merupakan hasil dari layout. Nah, sekarang saya akan membandingkan hasil data yang saya unduh di Copernicus dengan jurnal yang saya ambil. Nah, ini saya menggunakan jurnal tingkat kerusakan ekosistem mangrove di Pulau Dampak, Kepulauan Riau pada tahun 2022. Nah, untuk ini merupakan ada beberapa stasiun yang mereka ambil. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa kriteria mangrove di Pulau Dampak ini di rata-rata baik hingga sedang.
Dan untuk tingkat kerusakannya itu bisa dibilang cukup rendah atau tidak terlalu rusak. Ini ditemukan juga 7 jenis mangrove yang ada di sana. Ini bisa dilihat bahwa tingkat kerapatan dan tutupan ekosistem mangrove itu termasuk baik dan sedang. Dan untuk tingkat kerusakannya itu masih tergolong rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan data yang saya ambil, ini data yang saya ambil pada tahun 2024 di Copernicus. Nah, untuk kerapatannya itu masih cukup bagus di bagian sini, itu masih tergolong rapat. Tapi karena terjadi kerusakan pada tahun 2022 tadi, dia ada beberapa kondisi yang dimana daerah mangrove itu sudah jarang. Nah, apalagi di daerah pesisir sini, di mana dia sudah menunjukkan warna kuning hingga oranye. Nah, warna kuning hingga oranye ini menunjukkan bahwa daerah rapatan mangrove itu sudah sangat jarang atau sangat rendah. Nah, untuk penyebabnya itu disebabkan dari aktivitas manusia yang dimana di daerah pesisir ini sudah banyak pembangunan dan juga aktivitas pelabuhan. Terus kalau untuk faktor alaminya itu karena dari kondisi perairan dan juga dari faktor abrasi. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.